Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3 di pembelajaran 1 ya. Ayo sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita baca di pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Pak Guru punya cerita tentang Siti dan Lani bermain sepeda di taman. Sebelum kita membaca cerita ini, di sini siapa yang sudah pernah membaca tentang cerita Siti dan Lani bermain sepeda di taman? Kalau belum ada yang membaca, ayo sekarang kita baca bersama-sama ya. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Taman itu sangat bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti itu bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Nah, contoh hubungan gaya dan gerak yang lainnya yaitu terdapat pada cerita Siti dan Lani selanjutnya. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting 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 di seberang jalan. Terlihat penjual bakso gerobak lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso itu. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanan. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso itu. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Oke, sebelum kita melanjutkan cerita Siti dan Lani, mari kita simak pembelajaran tentang gaya dan gerak. Apa kalian masih ingat dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Nah, sekarang coba diamati. Di gambar ini terlihat seorang anak kecil sedang berada di luar rumahnya. Lalu di gambar sebelahnya, ini sebelah kanan, anak kecil itu sudah masuk ke dalam rumahnya. Nah, gaya ini berarti gaya apa? Ada yang tahu? Oke, gaya ini yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Kenapa kok bisa? Ya, karena gaya ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Nah, contoh lainnya. Di sini ada gambar bus dan anak mau berangkat ke sekolahan.
Nah, gambar ini bus melaju kemudian berhenti. Itu termasuk gaya apa? Ya, benar. Bus ini termasuk gaya mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Kenapa? Karena bus ini menunjukkan peristiwa bahwa bus ini dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa ini, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Contoh yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Coba disimak ini. Gambar ini menunjukkan bahwa peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa ini, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin ini menjadi berubah bentuk. Sampai sini kalian paham kan tentang gaya dan gerak itu apa? Oke, sekarang kita lanjut ke cerita Siti dan Lani yang tadi. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjukkan ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Lalu Siti menceritakan tentang cerita fiksi angsa dan telur emas kepada Lani. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekadar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani ini menghasilkan telur emas. Petani sangat senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, petani itu berubah menjadi kaya raya. Lalu kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Melainkan sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya. Ketidaksabaran itu membuat petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Lalu setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Pada suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani ini berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani ini pun dilaksanakan. Betapa kagetnya dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Jadi, kita bisa menyimpulkan dari cerita di atas itu tadi ya, bahwa kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Oke, sampai sini apa kalian sudah paham tentang cerita Siti dan Lani maupun cerita angsa dan telur emas Aesop, dan juga beberapa contoh dari hubungan gaya dan gerak. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan?
Coba tuliskan hasilnya pada buku tugas kalian. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah kita baca dari cerita keduanya di atas tadi bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.